Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita haturkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita semua. Begitu pula salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para siswa dan siswi, anak-anakku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa, ibadah yang istimewa, dan diantara sekian banyak keistimewaan dari ibadah puasa adalah bahwa puasa, hadiah terbesarnya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takwa. Dan takwa merupakan kunci daripada kesuksesan seorang hamba untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Naba, "Inna lil muttaqina mafaza." Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan mafaza, yaitu kemenangan, kesuksesan berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala, hadaika wa a'naba, yang terdapat di dalamnya kebun-kebun dan pohon kurma, ya, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Juga kemenangan, yaitu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Takwa hadiah terbesar bagi orang-orang yang berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah tegaskan di dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana ibadah ini telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian apa itu takwa? Yaitu sikap yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganjar orang yang memiliki sikap ini dengan surga, dengan kemenangan di akhirat nanti. Takwa adalah sebuah sikap pada diri seorang hamba, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa selalu diperhatikan oleh Allah, merasa selalu khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua perbuatan-perbuatannya. Ya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada seorang sahabat mulia, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, tentang takwa. Ditanya, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Lalu Ubay kembali atau balik bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, hal salakta dzata yaumin tariqan dza saukin?" Wahai Amirul Mukminin, pernahkah Anda suatu hari melintas di sebuah jalan yang penuh atau banyak durinya? Lalu Umar bin Khattab berkata, "Naam, iya pernah." Lalu Ubay bertanya lagi kepada Umar, "Madza taf'al?" Apa yang engkau lakukan ketika lewat di jalan seperti itu?
Umar bin Khattab menjawab, syammartu wajtahattu. Oh, aku apabila lewat di jalan seperti itu, aku akan berhati-hati dan aku akan bersungguh-sungguh. Kutingkatkan kewaspadaanku. Lalu Ubay berkata, wadzaka taqwa. Maka itulah sifat takwa, yaitu kesungguh-sungguhan, kehati-hatian dan kewaspadaan. Dan ini jugalah makna yang disebutkan oleh Ibnul Mu'iz di dalam syairnya. Beliau berkata di dalam syairnya, khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dzaka taqwa. Lepaskanlah diri kalian dari dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar-besarnya, maka itu adalah sifat takwa. Ya, maka itu adalah sifat takwa. Kamashi ardin, kamashin ala ardi dha saukin yahdharu mayara. Sebagaimana orang yang melintas di jalan yang penuh dengan duri, dia akan senantiasa waspada dan meningkatkan kewaspadaannya, ya, terhadap apa saja yang ia lihat di jalanan tersebut. Ya, ia perhatikan seisi jalanan tersebut agar ia tidak terkena duri. Nah, ini makna dari takwa, yaitu kehati-hatian, perhatian dan kesungguh-sungguhan. Ya, dari apa? Dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari larang-larangannya. Memperhatikan perintah Allah, memperhatikan larangan-larangan Allah, dan kita takut dan kita waspada. Ya, jangan sampai ada perintah-perintah Allah yang tidak kita kerjakan, atau ada larangan-larangan Allah yang kita langgar atau kita kerjakan. Nah, ini takwa. Dan ibadah puasa melatih kita memiliki sifat dan sikap yang mulia ini. Itu sikap takwa. Ya, sikap takwa. Karena orang yang berpuasa dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di siang harinya meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dari makan dan minum, ya, dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka mencari pahalanya. Dan ini adalah sikap takwa. Orang yang berpuasa di siang hari puasanya, ia meninggalkan syahwatnya, keinginan-keinginannya, seleranya, hawa nafsunya, ya, dari makan dan minum, berbicara sembarangan, marah, meluapkan emosinya. Dia tahan semua itu. Seraya apa? Takut ibadah puasanya berkurang nilainya. Takut ibadah puasanya tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifat takwa. Maka tidak jarang, ya, di bulan Ramadan itu muncul pertanyaan-pertanyaan. Orang-orang minta fatwa, minta petunjuk dari para ulama. Di antara pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Ada pertanyaan yang mungkin sangat remeh sekali kita anggap, tapi sangat besar sekali sebenarnya, muncul dari ketakwaan yang luar biasa. Yaitu biasanya ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, kalau bulan puasa itu batal atau tidak ya menelan air ludah sendiri? Nah, seperti itu. Nah, batal tidak jawabannya anak-anak? Menelan air ludah sendiri. Ya, kalau ludah sudah jatuh ke tanah, kemudian kita telan lagi, yaitu batal ya puasa kita. Tapi kalau ludah masih ada di dalam mulut, ya kita telan lagi, ya tentu ini tidak membatalkan puasa karena masih ada di dalam mulut kita, seperti itu gitu. Tapi bukan itu masalahnya. Ini pertanyaan yang mudah dijawab jika kita mengetahui hal-hal yang secara umum, hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang tidak membatalkan puasa, gampang dijawabnya. Tapi dari pertanyaan itu kita bisa coba ambil sebuah hikmah yang sangat mendalam sekali anak-anak, yaitu
bagaimana orang yang berpuasa itu kehati-hatiannya muncul, ketakutannya muncul, kewaspadaannya muncul dalam rangka menjaga ini ibadah puasanya agar bagus, agar baik, agar diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dia takut, sampai-sampai dia khawatir menelan ludah sendiri, ya, sampai dia khawatir menelan ludah sendiri. Padahal banyak orang jangankan ludah sendiri, ya, harta orang lain dimakan, ya, dengan sengaja, ya, harta orang lain diambil, dirampas dengan sengaja, makanan orang lain dimakan, ya, tanpa takut, tanpa khawatir, ya, terhadap hukuman nanti di akhirat, terhadap hari perhitungan kelak. Tapi di bulan puasa coba orang takut menelan ludahnya sendiri. Ini latihan, melatih diri kita untuk memiliki sifat muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah, merasa khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sifat-sifat takwa, dan lahir dari apa? Dari ibadah puasa. Nah, maka luar biasa sekali diharapkan dari ibadah yang mulia ini, ketika kita telah selesai, kita memiliki sikap takwa. Kita berhati-hati terhadap perbuatan-perbuatan kita, terhadap amal-amal kita. Lisan senantiasa kita jaga, mata senantiasa kita pelihara, telinga, tangan senantiasa kita pelihara agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan merampas harta orang lain, jangankan mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, melihat atau berbicara sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kadang-kadang orang yang bertakwa untuk melakukan hal yang mubah, untuk melihat hal yang mubah, untuk mendengar, berbicara hal-hal yang boleh pada dasarnya, ia berpikir dua kali. Apakah ini ada manfaatnya untuk akhiratnya? Apakah ini ada manfaatnya untuk dunianya? Sehingga apakah ini saya putuskan harus saya kerjakan atau tidak? Ini sifat takwa dan lahir dari ibadah puasa. Nah, mudah-mudahan dari ibadah puasa sebulan penuh yang kita lakukan, kita akan memiliki sifat takwa seperti itu, yang akan senantiasa menghadirkan kewaspadaan, kehati-hatian, sifat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak-gerik kita. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua, agar kita diberikan oleh Allah kelancaran dalam ibadah ini dan diberikan kesuksesan dengan meraih predikat takwa setelah Ramadan. Aku qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa risairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan